pendidikan tentang budaya literasi di Indonesia. Jadi, apa sih sebenarnya literasi itu? Literasi itu adalah proses membaca, menulis, berbicara, dan bahkan mendengarkan. Jadi, di sini siapa yang suka baca atau baca komik atau novel? Tahukah kamu bahwa berdasarkan data World's Most Literate Nations tahun 2016, posisi Indonesia berada di 2 peringkat terbawah dari 61 negara. Kenapa? Karena menurut data UNESCO tahun 2012 bahwa di Indonesia tingkatannya membacanya hanya 0,001, yang artinya hanya 1 dari 1000 orang Indonesia yang gemar membaca. Wow, apa sih penyebab literasi Indonesia masih kurang? Yang pertama adalah kurangnya penyediaan buku. Yang kedua, harga buku mahal. Yang ketiga, orang Indonesia kebanyakan mementingkan hiburan. Dan yang selanjutnya, orang Indonesia sering tidur atau malas. Gimana sih cara mengatasi biar kita rajin baca? Yang pertama adalah didik anak sedini mungkin untuk membaca. Yang kedua, rajin nabung. Dan yang selanjutnya adalah luangkan waktu 15 menit untuk membaca perharinya. Dan kemudian bangun komunitas membaca. Jadi jangan pernah malas buat baca ya. Nah, di sini ada sebuah quotes dari Dr. Seuss, "The more that you read, the more things you will know, and the more that you learn, the more places you will go." Artinya semakin banyak kamu baca, akan semakin banyak hal yang kamu tahu, dan semakin banyak kamu belajar, akan semakin banyak tempat yang akan kamu kunjungi. Asik kan? Yuk rajin membaca dari sekarang. Membaca itu menyenangkan, bukan hanya novel atau komik, tapi pelajaran juga banyak yang menyenangkan dari membaca. Awalnya memang dari komik atau novel, tapi lama-lama akan meningkat menjadi ke pelajaran. Belajar jadi tidak menyenangkan jika kamu tidak suka membaca. Betul sekali, siapapun perlu baca. Bukan hanya pelajar, bukan hanya anak sekolahan yang perlu belajar, yang perlu membaca, tapi semua orang juga. Misalnya, ada ibu rumah tangga, atau para pedagang, atau bahkan presiden pun, semua orang perlu rajin membaca. Dengan membaca kita jadi banyak tahu, dan dengan membaca kita tidak banyak melakukan kesalahan. Membaca itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, ya kecuali kalau kalian lagi tidur ya, otomatis kita nggak akan baca. Nah, lalu kemudian dengan membaca itu kita akan banyak tahu, menambah pengetahuan bagaimana gunung bisa meletus, bagaimana air lautan bisa asin, dan bagaimana kita bisa mengoperasikan komputer, atau gawai, atau gadget. Nah, manfaat membaca itu banyak sekali, diantaranya menurunkan stres, melanjutkan kreativitas, meningkatkan kesehatan, meningkatkan konsentrasi, dan juga memperkuat daya ingat. Bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa mengingat sesuatu kalau kita saja tidak pernah membaca? Betul tidak? Nah, maka dari itu, tingkatkan lagi kerajinan membaca kita, karena membaca itu sebenarnya menyenangkan. Misalkan kasih lihat video literasi dari Kemendikbud. Meskipun gawai saat ini sangat penting, tapi tetap jangan lupa untuk tetap membaca buku di rumah. Happy watching! Gawaiku rusak, Bu. Semua data dan catatan pentingku hilang. Makanya, jangan terlalu tergantung pada gawai. Kalau menyimpan sesuatu yang penting, kamu bisa menulisnya di buku catatan. Tapi lewat gawai, kita bisa tahu banyak dan gak ketinggalan informasi. Kalau kamu baca buku, kamu kan juga bisa tahu banyak hal. Gak mau ketinggalan info, kan ada koran. Kita juga bisa ke perpustakaan atau beli buku di toko buku. Terlalu banyak menggunakan gawai juga tidak baik. Efek sinar layarnya bisa merusak mata dan radiasinya merusak organ tubuh kita. Makanya penggunaan gawai harus diatur. Kalau bisa dikurangi, ganti dengan membaca buku. Libur besok kita ke toko buku ya. Sekalian bikin perpustakaan di rumah.
Ajak anak kita mengurangi penggunaan gawai dengan membiasakan budaya membaca buku dan menulis. Keluarga hebat, keluarga terlibat.